Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Saya akan berbagi cara membuat buku kas harian otomatis menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja, langkah pertama kita buka aplikasi Microsoft Excel, kemudian kita beri judul, misalnya buku kas harian BP Sejahtera. Kemudian kita buat header kolomnya, nomor, tanggal, uraian, debit atau pemasukan, dan kredit, pengeluaran, dan saldo. Oke, kita sesuaikan kolomnya. Biasanya uraian ini agak panjang. Oke, kita beri border, kita desain supaya cantik di warna ini misalnya. Oke, nomor satu misalnya bulan 1, saldo awal otomatis masuk ke debit ya, misalnya 20 juta. Kemudian transaksi kedua misalnya tanggal 2, belanja ATK misalnya, masuk ke kredit, otomatis saldo ini adalah sama dengan ini ya. Untuk supaya kelihatan enak, kita jadikan koma style biar ada titiknya. Oke. Saldo ini otomatis dikurangi 500, maka tinggallah 19.500. Rumusnya sama dengan saldo ditambah debit dikurang kredit. Nah, transaksi ketiga misalnya tanggal 4, penambahan modal, otomatis masuk ke debit ya, misalnya 5 juta. Nah, bagaimana hasilnya? Oke, sudah bertambah 20 juta dikurang 500.000 sama dengan 19.500, ditambah 5 juta sama dengan 24.500. Oke, nah ini kita copy ke bawah supaya otomatis masuk. Nah, ini masalahnya. Jika kita menggunakan rumus ini dengan operator biasa ini tanpa ada tambahan, maka hasilnya seperti ini. Di kolom sini kosong, maka di sini akan terisi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengisinya? Ada dua cara. Yang pertama sama dengan dalam kurung n ini sama dengan kosong, ini sama dengan kosong, maka kosong. Nah, saldo ditambah debit dikurang kredit, tutup kurung, enter. Lalu kita copy ke bawah. Oke, hasilnya ini kosong. Coba kita tambahkan transaksi 4, misalnya tanggal 7.
20 pembayaran rekening listrik misalnya kredit 300.000. Oke, berjalan. Nah, untuk totalnya ini jumlahnya kita gunakan aja rumus sum dan kita kopikan, dan saldonya adalah sama dengan debit dikurang kredit. Kita beri border. Oke. Apakah ada kendala dalam hal ini dengan rumus ini? Tentunya ada. Misalnya ada transaksi lagi 5 tanggal 10, misalnya uraiannya banyak ya, melebihi dari ukuran kolomnya ini. Pembayaran bukan misalnya pengecoran lantai. Nah, ini kan melewati batas, maka kita taruh di bawah. Nah, misalnya 1.500.000. Nah, hasilnya akan value. Mengapa demikian? Karena di atasnya kosong, sehingga saldo penambahan untuk saldo ini tadi kosong dikurang kosong ditambah 1.500.000, hasilnya akan value. Cara mengatasinya kita rubah lagi rumusnya. Bagaimana? Jadi kita buat rumus langsung dari atas, nggak seperti ini tadi dari bawah, karena kalau ini kita buat di sini hasilnya value juga. Nah, karena yang dijumlahkan berupa teks bukan angka ya. Oke. Nah, kita buat rumusnya langsung dari atas. Kalau tadi rumusnya adalah kolom debit sama dengan kosong dan kolom kredit sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak kosong, maka saldo ditambah debit dikurang kredit. Nah, kita ganti rumusnya. Masih menggunakan if sama dengan if dalam kurung. Kali ini kita gunakan or dalam kurung debit lebih kecil lebih besar 0 dan kredit lebih kecil lebih besar 0 juga, maka sum dalam kurung debit ya, ini dibatasi supaya nggak bergerak ke bawah ya, D5 nya, sedangkan ini ikut ke bawah sesuai dengan kopian, sedangkan untuk yang D5 yang ini ikut ke bawah sesuai dengan kopian rumus ini ke bawah. Oke, debit dikurang sum kredit sama ya, ini juga kita batasi. Kemudian jika tidak not. Oh, ini kita bisa ganti dengan ini misalnya kosong atau nol. Oke, misalnya kita tadi buat kosong ya, 2 kali tanda petik berarti kosong. Nah, coba kita kopikan ke bawah. Oke, sukses hasilnya seperti ini.
Misalnya kita isi di sini. Nah, sini kita isi. Oke, misalnya dua-duanya kita isi. Sukses kan? Saya rasa mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan silahkan berikan komentar. Oke, demikian tadi sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.